"Tuan, tolong bayarkan nasi ini untuk adik saya. Saya janji, kalau sudah mampu, saya akan membayar kembali." Kata-kata lirih gadis miskin itu membuat pria kaya di depannya terdiam. Ia tak tahu, janji sederhana itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidup mereka berdua. Bagaimana kisah selanjutnya? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Matahari pagi menembus celah-celah genting rumah reot di pinggiran kota. Debu menempel di dinding yang mulai mengelupas, sementara angin pagi masuk lewat jendela yang kacanya sudah retak. Di sudut ruangan kecil itu, seorang gadis muda sedang menjemur pakaian di tali yang menggantung miring. Namanya Rina, usianya 25 tahun. Wajahnya lembut, tapi di balik senyum tipisnya tersimpan lelah yang dalam. Sejak kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan bertahun-tahun lalu, Rina hanya hidup bersama adiknya, Arif. Bocah 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar itu menjadi satu-satunya alasan Rina bertahan. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, Rina berjalan kaki menyusuri gang untuk mencuci pakaian tetangga. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Hari-hari mereka berlalu dalam kesederhanaan. Di rumah kecil itu, Rina sering menatap foto kedua orang tuanya yang tergantung di dinding. Ia berbisik pelan, seakan berbicara dengan bayangan, "Doakan Rina kuat ya, Bu, Pak. Rina janji akan jaga Arif." Sore itu langit mendung. Hujan mulai turun perlahan. Rina menatap luar jendela, sementara Arif duduk di lantai, menatap panci kosong di dapur. "Kak, aku lapar," ucap Arif lirih. Kalimat sederhana itu menusuk hati Rina. Ia membuka dompet kecilnya, menghitung lembaran uang yang tersisa. Hanya beberapa ribu rupiah. Tak cukup untuk membeli banyak. Tapi Rina menatap adiknya, memaksakan senyum. "Sabar ya, nanti kakak carikan makan." Hujan turun semakin deras. Rina memakai jaket lusuh dan menggandeng Arif berjalan menyusuri jalanan becek. Mereka menyeberang menuju kawasan yang lebih ramai, tempat berdirinya restoran Padang mewah yang sering mereka lewati. Dari kaca beningnya, tampak pelanggan duduk nyaman, menikmati lauk daging rendang dan gulai panas yang masih mengepul. Aroma wangi bumbu menyeruak keluar, membuat perut Arif berbunyi pelan. Rina berhenti di depan pintu restoran itu. Matanya menatap papan nama yang berkilau di terpa cahaya. Ia ragu. Pakaiannya basah dan sederhana, berbeda jauh dari para pengunjung di dalam. Namun tatapan lapar Arif membuatnya menguatkan hati. "Ayo, Nak, sekali ini saja, kakak mau belikan kamu nasi padang," katanya dengan suara bergetar. Mereka melangkah masuk. Musik lembut terdengar dari dalam, dan pelayan berseragam menyambut dengan senyum profesional. Rina menunduk, takut dianggap aneh. Ia menuju meja kasir dan berkata pelan, "1 bungkus nasi padang, dibungkus ya, Kak." Pelayan mencatat pesanan dan menyerahkan nota. Rina membuka dompet kecilnya. Namun saat jemarinya mencari lembaran uang, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Uang itu tidak ada. Ia mengaduk seluruh isi dompet, memeriksa saku jaket, tapi tak ditemukan apapun. Panik dan malu, ia mencoba mencari di lantai sekitar kakinya. Pelayan menatap heran, dan beberapa pengunjung mulai memperhatikan. "Uangnya, saya tadi masih pegang," gumam Rina gugup, matanya mulai berkaca-kaca. Arif menatap kakaknya, bingung dan sedih. "Kak, kenapa?" "Aku lapar," bisiknya dengan suara kecil. Hujan di luar makin deras, suara petir menggema, dan di dalam restoran yang hangat itu, Rina berdiri gemetar, tak tahu harus bagaimana. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, tolonglah hamba MU ini." Ia memandangi meja-meja yang penuh makanan lezat, sementara perut adiknya kosong. Sekali lagi ia menunduk dalam, malu pada dunia yang terasa begitu kejam bagi orang miskin sepertinya. Suasana di restoran Padang itu semakin ramai. Suara sendok dan piring beradu, tawa para pelanggan berpadu dengan musik lembut dari pengeras suara. Namun di sudut dekat kasir,
Rina berdiri kaku. Matanya berair, tangannya masih memegang dompet lusuh yang kini terasa kosong. Arif berdiri di sampingnya, menatap lantai dengan wajah pucat. Pelayan menatap mereka tak sabar. "Mbak, kalau nggak ada uang, pesanannya saya cancel ya," ucapnya dengan nada datar. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hati Rina. Ia menunduk semakin dalam, menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi rasa malu sudah terlanjur menyesakkan dadanya. "Ah, saya cuma ingin beli satu untuk adik saya. Uangnya tadi jatuh di jalan. Mungkin," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Pelayan hanya menghela napas, lalu menaruh nota di atas meja tanpa berkata apa-apa lagi. Arif menatap kakaknya dengan mata basah. "Kak, aku lapar banget." Kalimat itu membuat Rina hampir tak kuat menahan tangis. Ia memeluk bahu kecil Arif dan berbisik, "Sabar ya, nak. Nanti kakak cari cara." Rina menatap keluar jendela. Hujan belum berhenti. Orang-orang berlarian dengan payung, mobil berlalu lalang, dan lampu kota mulai menyala di kejauhan. Dunia di luar sana tampak sibuk dan mewah, sedangkan dirinya berdiri di sini, berjuang hanya untuk sepiring nasi. Saat ia berbalik hendak pergi, tiba-tiba suara langkah sepatu terdengar mendekat. Dari pintu masuk restoran, seorang pria tinggi mengenakan jas hitam masuk dengan tenang. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam namun teduh. Pelayan restoran segera menyambutnya dengan hormat. Semua pelanggan menoleh. Ia adalah Dimas, pengusaha muda pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di kota itu. Tanpa sengaja, tatapan Dimas jatuh pada Rina yang berdiri di dekat kasir dengan pakaian basah dan wajah sedih. Ada sesuatu di mata gadis itu yang membuat langkahnya terhenti. Ia memperhatikan sekilas, melihat Arif menggenggam perutnya yang kosong. "Kenapa kamu menangis, Mbak?" tanya Dimas lembut. Rina tersentak, menunduk dalam, malu bercampur bingung. "Saya tidak apa-apa, Pak," jawabnya pelan. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan keputusasaan. Dimas menatap kasir. "Ada apa sebenarnya?" tanyanya. Pelayan itu menjelaskan singkat, "Gadis ini tadi pesan nasi, tapi katanya uangnya hilang." Hening sesaat. Rina menggigit bibirnya, ingin segera pergi. "Saya tidak bermaksud merepotkan. Maaf, saya pergi saja." Namun sebelum ia sempat melangkah, Dimas menahan dengan suara tenang, "Tunggu dulu." Ia menatap pelayan dan berkata, "Tolong bungkuskan 2 nasi padang. 1 untuk adiknya, 1 untuk dia. Saya yang bayar." Rina terkejut. Matanya melebar, dan air matanya langsung mengalir. "Tapi Pak, saya tidak bisa menerimanya begitu saja." Dimas tersenyum. "Tak apa. Anggap saja ini rezeki dari Allah. Tidak perlu malu." Namun Rina tetap menunduk. "Tolong izinkan saya berjanji, Pak. Jika suatu hari nanti saya sudah mampu, saya akan datang dan membayar kembali. Saya janji." Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Dimas terdiam sejenak, menatap wajah Rina yang penuh ketulusan. Ia kemudian berkata lembut, "Kalau begitu, saya tunggu hari itu datang. Tapi hari ini, biarkan adikmu makan dulu." Pelayan menyerahkan 2 bungkus nasi padang hangat. Rina menerimanya dengan kedua tangan bergetar. Uap panas dari nasi itu seperti menghangatkan hatinya yang dingin oleh hujan dan kesedihan. Ia menatap Dimas dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Dimas hanya tersenyum tipis. "Hidup ini berputar, Mbak. Mungkin suatu saat giliranmu menolong orang lain." Rina menunduk, menahan tangis. Ia menggandeng tangan kecil Arif dan melangkah keluar dari restoran itu dengan hati penuh rasa syukur dan janji yang kuat. Di luar, hujan masih turun, tapi kali ini terasa berbeda. Langit yang kelabu seolah menyimpan harapan baru bagi gadis miskin itu. Malam mulai turun perlahan. Lampu jalan memantulkan cahaya kegenangan air di trotoar. Rina dan Arif berjalan menembus hujan yang kini tinggal gerimis. Di tangan Rina tergenggam 2 bungkus nasi padang yang masih hangat. Wangi santan dan rendang seakan menjadi aroma paling berharga di dunia malam itu. Mereka mencari tempat berteduh di bawah atap toko yang sudah tutup. Rina membuka bungkus nasi itu perlahan. Arif menatap dengan mata berbinar. "Kak, ini benar-benar nasi padang?"
tanyanya dengan wajah polos. Rina tersenyum, walau matanya masih merah karena menahan tangis. Iya, nak, makanlah. Allah masih sayang sama kita. Arif melahap makanan itu dengan lahap. Setiap suapan seperti membawa kehidupan baru. Sementara Rina hanya duduk memandangi adiknya makan, menahan lapar yang sama. Tapi ketika Arif menyodorkan sendoknya, Rina tersenyum dan berkata, "Kakak sudah kenyang. Lihat kamu bahagia saja, kakak sudah cukup." Namun kenyataannya, perutnya kosong sejak pagi. Tapi bagi Rina, kebahagiaan adiknya jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia mengingat wajah pria yang tadi menolongnya. Dimas, pria yang datang dengan tenang dan tatapan yang lembut. Ia tak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Hujan berhenti. Angin malam mulai dingin. Mereka pun pulang ke rumah kecil mereka yang beratap seng. Sepanjang jalan, Rina memikirkan satu hal, janjinya. Janji kepada pria asing yang membayar makanannya. "Kalau aku sudah kaya, aku akan bayar kembali nasi itu," bisiknya dalam hati, demi harga diri, demi janji, dan demi rasa terima kasihku. Hari berganti. Rina kembali bekerja seperti biasa. Ia mencuci pakaian tetangga dari pagi hingga sore. Tangannya kasar, kulitnya mengelupas, tapi ia tak pernah mengeluh. Kadang, ia juga membantu di warung sayur untuk tambahan uang. Setiap kali lelah, ia teringat wajah Arif, dan itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi. Suatu sore, Rina menemukan dompet kecil di pinggir jalan. Saat dibuka, isinya ada sejumlah uang dan kartu identitas atas nama seseorang. Hatinya sempat berdebar, ia bisa saja menggunakan uang itu untuk makan beberapa hari ke depan. Tapi ia menatap foto di kartu itu dan berkata pelan, "Ini bukan milikku. Aku tidak akan jadi kaya dengan mengambil milik orang lain." Ia pun mengembalikannya ke alamat yang tertera, walau harus berjalan jauh ke ujung kota. Di rumah pemilik dompet, seorang wanita parubaya menatap Rina dengan haru. "Nak, orang jujur sepertimu sudah jarang. Ini untukmu," katanya sambil menyodorkan selembar uang. Rina menolak dengan lembut. "Tidak perlu, Bu. Saya hanya ingin uang itu kembali ke pemiliknya." Wanita itu tersenyum dan mengelus kepala Rina. "Doaku, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan rezeki yang berlipat." Rina menunduk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, ia pulang dengan hati hangat walau kantongnya tetap kosong. Tapi ia merasa langkahnya ringan, seakan Allah sedang menuliskan jalan baru untuknya. Beberapa bulan berlalu. Rina mulai mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan. Mereka yang dulu hanya menyuruhnya mencuci, kini menitipkan jahitan kecil untuk diperbaiki. Rina mulai belajar menjahit dari seorang tetangga yang sudah tua. Dengan kesabaran dan tekad, ia membuat baju pertama yang dijualnya di pasar. Tidak laku pada awalnya, tapi ia tidak menyerah. Arif yang semakin besar membantu kakaknya setelah pulang sekolah. Mereka bekerja bersama, menambal pakaian bekas, menjahit sprei, bahkan membuat seragam sekolah untuk anak-anak tetangga. Malam-malam mereka dipenuhi suara mesin jahit yang berderak dan tawa kecil di tengah kelelahan. Kadang Rina duduk di depan rumah menatap bintang, mengingat malam hujan di restoran Padang itu. "Entah siapa sebenarnya pria itu," bisiknya, "tapi tanpa dia, mungkin aku dan Arif sudah menyerah." Ia menggenggam ujung kain di tangannya dan menatap ke langit. "Allah, aku tahu engkau mempertemukanku dengannya bukan tanpa alasan." Suatu pagi, Rina menemukan brosur pelatihan menjahit gratis yang diadakan oleh lembaga sosial. Ia memberanikan diri mendaftar, membawa contoh hasil karyanya yang sederhana. Dari sanalah kisahnya mulai berubah. Pelatih melihat ketekunan dan detail jahitannya, lalu merekomendasikan Rina untuk mengikuti program wirausaha kecil. Perlahan tapi pasti, hidupnya menanjak. Ia mulai mendapat pesanan dari toko-toko kecil. Lalu 1 tahun kemudian, Rina memiliki mesin jahit sendiri. Tidak lagi meminjam dari tetangga. Tangannya yang dulu kasar kini menjadi sumber rezeki. Namun meski hidup mulai membaik, janji itu tetap ada di hatinya. Ia menabung sedikit demi sedikit, memisahkan sebagian uangnya. Dalam hati ia berkata, "Jika suatu hari aku menemukannya lagi, aku akan membayar." Bukan karena uangnya,
tapi karena janji adalah kehormatan. Malam itu, ketika Arif sudah tertidur, Rina membuka laci kecil tempat ia menyimpan uang tabungannya. Ia menghitung dengan hati-hati, lalu tersenyum kecil. Sedikit lagi, Arif. Sedikit lagi, kakak bisa lunasi janji itu. Tapi apa yang ia tidak tahu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar melunasi hutang. Karena di suatu tempat di kota yang sama, Dimas, pria yang pernah menolongnya, juga masih mengingat wajah gadis muda yang dulu berdiri di depan kasir, dengan mata yang penuh kejujuran. Mereka berdua tidak tahu bahwa jalan kehidupan mereka sedang perlahan saling mendekat. Seperti dua garis lurus yang kelak akan bertemu di satu titik takdir. 3 tahun telah berlalu sejak malam hujan itu. Rina kini bukan lagi gadis yang bekerja mencuci pakaian orang. Ia telah membuka toko jahit kecil di pinggir jalan utama. Toko itu sederhana, hanya berukuran 3 kali 4 meter, tapi selalu ramai. Di atas pintu tergantung papan nama bertuliskan, Rina Taylor Fashion, hasil tabungan dan kerja keras bertahun-tahun. Pagi itu, udara terasa sejuk. Rina menata baju-baju yang baru dijahit di etalase kaca. Ia mengenakan jilbab biru muda dan senyum tenang di wajahnya. Arif, yang kini remaja berusia 16 tahun, sibuk membantu melayani pelanggan. Mereka tertawa kecil di sela kesibukan. Kehidupan mereka kini jauh lebih baik, walau masih sederhana. Namun di balik kesibukan itu, Rina tetap menyimpan satu hal di hatinya, janji. Setiap kali menghitung hasil pendapatan di malam hari, ia selalu menyisihkan sebagian untuk hutang nasi Padang yang tak pernah ia lupakan. Uang itu disimpan dalam kotak kecil di laci mejanya, dengan tulisan tangan halus di atasnya, untuk pria berhati baik di restoran Padang. Suatu siang, saat matahari terik, Rina baru saja menutup toko sebentar untuk istirahat. Dari kejauhan, suara klakson mobil membuatnya menoleh. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan toko kecilnya. Seorang pria berjas rapi keluar, menatap papan nama toko itu dengan pandangan penuh minat. "Permisi," suaranya tegas tapi lembut. Rina yang sedang menjahit menoleh. Saat matanya bertemu dengan pria itu, waktu seolah berhenti sesaat. Ada sesuatu yang familiar. Tatapan mata itu, senyum tipis itu, seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat yang jauh dalam kenangan. "Selamat siang," ucap pria itu sopan. "Saya dengar dari teman, penjahit di sini sangat rapi. Saya ingin pesan jas." Rina berdiri dengan gugup, mencoba bersikap profesional. "Silakan, Pak. Bisa duduk dulu." Pria itu memperkenalkan diri, "Nama saya Dimas." Sekujur tubuh Rina seperti tersengat listrik halus. Nama itu menggema di kepalanya, Dimas. Nama yang selama ini hanya ada dalam doa dan ingatannya. Tapi ia menahan diri. Ia tidak yakin. Mungkin hanya kebetulan. Sementara Dimas memperhatikan sekitar, matanya tertuju pada foto keluarga kecil di dinding. Wajah Rina muda dan Arif kecil di sana. Ada rasa hangat yang menelusup di dadanya, entah kenapa ia merasa seolah mengenal dua wajah itu. Rina mengambil meteran dan mulai mengukur bahu Dimas. Suasana hening sesaat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dalam jarak sedekat itu, ia bisa mencium aroma lembut parfum pria itu, aroma yang sama seperti malam di restoran Padang dulu. Hatinya bergetar. Tapi ia menunduk, berusaha menenangkan diri. "Jasnya untuk acara apa, Pak?" tanyanya perlahan. Dimas tersenyum, "Untuk acara bisnis dan pertemuan sosial. Tapi entah kenapa, saya lebih senang menjahit di tempat kecil seperti ini. Rasanya lebih jujur." Rina terdiam sejenak. Kata, "jujur," itu seperti mengguncang memorinya. Ia menatap Dimas, matanya mencari-cari tanda. Tapi sebelum ia sempat bicara, pelanggan lain masuk, dan percakapan mereka terhenti. Beberapa hari kemudian, Dimas datang lagi untuk fitting jas. Saat Rina melihat hasil jahitannya dipakai oleh pria itu, hatinya bangga. Jas itu pas sempurna. Ia tak menyangka, dulu ia hanyalah gadis miskin yang tak punya uang untuk sepiring nasi, kini jas buatannya dipakai oleh pria sekelas Dimas. Pria yang mungkin sama dengan orang dari masa lalunya. Namun hari itu, kejadian kecil membuat segalanya berubah. Saat Dimas hendak membuka dompetnya untuk membayar, selembar kartu kecil jatuh ke lantai.
Rina memungutnya. Di sana tertulis, Dimas Wiratama, Direktur Utama PT Tunas Jaya Properti. Rina membeku. Nama itu, gelar itu, dan gaya berpakaiannya, semua cocok dengan sosok yang dulu ia temui. Ia menatap kartu itu, lalu menatap wajah Dimas yang kini tersenyum di depannya. "Kenapa, Mbak?" tanya Dimas heran. Rina menelan ludah. Suaranya gemetar. "Pak Dimas, apa Bapak sering makan di restoran Padang di pusat kota 3 tahun lalu?" Dimas berpikir sebentar, lalu tersenyum samar. "Iya, waktu itu saya sering makan di sana setiap siang." "Tapi kenapa?" Rina menatapnya dalam-dalam. Air matanya mulai menggenang. "Apakah Bapak masih ingat seorang gadis yang waktu itu menangis di depan kasir karena uangnya jatuh?" Dimas terpaku. Tatapannya perlahan berubah lembut. Ia memandang Rina lebih lama, dan seakan potongan kenangan itu kembali utuh di benaknya. "Jadi itu kamu?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Rina mengangguk pelan, menunduk, menahan air mata. "Iya, Pak. Saya Rina. Gadis yang dulu Bapak tolong. Saya datang untuk menepati janji saya. Saya ingin membayar nasi Padang itu." Hening panjang memenuhi ruangan kecil itu. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap gadis itu lama, kagum sekaligus haru. "Rina, 3 tahun berlalu, dan kamu masih ingat hal sekecil itu?" ucapnya pelan. Rina tersenyum di balik air mata. "Bagi saya itu bukan hal kecil, Pak. Hari itu, nasi yang Bapak berikan menyelamatkan kami. Kalau bukan karena Bapak, mungkin adik saya sudah kelaparan. Janji saya adalah kehormatan saya." Dimas menarik napas dalam. "Kau luar biasa, Rina. Dunia ini jarang sekali memberi aku pertemuan seperti ini. Tapi Allah mempertemukan kita lagi dengan cara yang indah." Rina membuka laci meja dan mengeluarkan amplop kecil. Ia menyerahkannya dengan 2 tangan gemetar. "Ini uang saya, Pak. Saya tidak tahu berapa tepatnya harga nasi itu dulu. Tapi ini semua hasil kerja keras saya, untuk membayar janji saya." Dimas menatap amplop itu lama. Lalu perlahan, ia menutup tangan Rina. "Simpan saja. Janjimu sudah lunas, bahkan jauh lebih dari itu. Kau sudah membayar dengan kejujuran dan kerja kerasmu." Air mata Rina jatuh tanpa bisa ditahan. Dimas tersenyum hangat, lalu berkata pelan, "Mungkin Allah memang ingin kita bertemu lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai orang asing." Mereka berdua terdiam, tenggelam dalam suasana yang hangat dan hening. Dari luar jendela, sinar senja menembus kaca toko, jatuh di wajah mereka berdua. Seperti seberkas cahaya kecil dari takdir yang mulai mempertemukan dua hati yang sama-sama pernah terluka oleh hidup. Senja hari itu terasa berbeda. Langit memerah, burung-burung terbang pulang ke sarang, dan angin sore berhembus lembut melewati tirai kecil di toko jahit milik Rina. Setelah pelanggan terakhir pulang, suasana menjadi tenang. Dimas masih duduk di kursi dekat jendela, menatap Rina yang berdiri di depannya dengan mata berkaca-kaca. Rina menunduk, kedua tangannya masih menggenggam amplop kecil berisi uang tabungannya. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur dan haru yang tak bisa ia tahan. Ia tak menyangka Allah mempertemukannya kembali dengan pria yang dulu menjadi penyelamat di hari tergelap hidupnya. "Dulu saya pikir, Pak, hidup ini sudah menutup semua jalan untuk saya," ucap Rina pelan. "Hari itu saya benar-benar tak punya apa-apa. Hanya ingin adik saya makan, itu saja. Tapi Allah kirimkan Bapak entah kenapa. Sampai hari ini, kebaikan itu tidak pernah saya lupa." Dimas menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kagum dan tersentuh. "Rina, waktu itu saya cuma melakukan hal kecil. Tapi melihat kamu sekarang, saya sadar kebaikan sekecil apapun bisa jadi jalan besar yang Allah siapkan untuk orang yang ikhlas." Rina menghapus air matanya, tersenyum malu. "Saya belajar dari kejadian itu, Pak. Hidup boleh memaksa kita jatuh, tapi jangan pernah lupa janji dan kebaikan orang lain." Hening sejenak. Suara mesin jahit di pojok ruangan masih berderak pelan, seperti musik pengiring kisah mereka. Dimas kemudian berdiri dan berjalan mendekati meja jahit Rina. Tangannya menyentuh potongan kain yang belum selesai dijahit. "Kamu yang jahit semua ini sendiri?" tanyanya. Rina mengangguk.
Awalnya cuma coba-coba, Pak. Tapi karena tak ada pilihan lain, saya belajar dari tetangga, dari buku, dari kesalahan. Alhamdulillah, sekarang mulai bisa mencukupi hidup kami. Dimas tersenyum. Kau tahu, aku dulu juga pernah di posisi kamu. Rina menatapnya heran. Bapak? Seorang pengusaha besar? Dimas tertawa kecil. Aku lahir bukan dari keluarga kaya, Rina. Dulu aku juga pernah berjuang. Bekerja di toko kain, bahkan pernah ditolak saat melamar kerja karena bajuku kumal. Tapi aku tak menyerah. Mungkin itu sebabnya aku bisa memahami matamu waktu itu, mata seseorang yang sedang berjuang keras tapi tak mau menyerah. Kata-kata itu membuat dada Rina sesak oleh rasa haru. Berarti Bapak tahu rasanya, saat orang hanya menilai dari penampilan. Dimas mengangguk. Itu sebabnya aku bantu kamu hari itu. Ada sesuatu dalam dirimu yang mengingatkanku pada masa lalu. Ketulusanmu, keberanianmu meminta tolong untuk adikmu, dan janji yang keluar dari hatimu. Tak banyak orang yang berani memohon tanpa kehilangan harga diri. Rina terdiam, menunduk. Air matanya kembali jatuh tanpa suara. Beberapa saat kemudian, Dimas menatap arlojinya. Sudah sore. Aku harus ke kantor sebentar. Tapi, ia berhenti, lalu menatap Rina dengan senyum hangat. Besok aku ingin traktir kamu makan siang. Bukan karena hutang atau apapun, tapi karena aku ingin mengenal gadis yang tidak lupa pada janjinya. Rina terkejut, wajahnya memerah. Ah, tidak perlu, Pak. Saya tidak pantas. Dimas mengangkat tangan pelan. Ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang terima kasihku pada kehidupan, karena mempertemukan aku dengan seseorang seperti kamu. Rina tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, jantungnya berdebar. Dimas pun pamit dengan sopan, melangkah keluar toko. Tapi sebelum masuk ke mobilnya, ia menoleh sebentar dan tersenyum. Sampai jumpa besok, Rina. Rina berdiri di pintu, menatap mobil itu pergi hingga hilang di ujung jalan. Angin sore meniup rambutnya perlahan. Dalam hatinya, sesuatu yang hangat mulai tumbuh. Ia tak tahu apa namanya, tapi ia tahu bahwa sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, tepat jam 12 siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan toko jahit itu. Rina gugup, mengenakan baju terbaiknya, gaun sederhana berwarna krem hasil jahitannya sendiri. Ia tidak tahu kemana mereka akan pergi, tapi hatinya berdetak cepat sejak pagi. Dimas turun dari mobil dengan senyum ramah. Siap, Nona penjahit, candanya ringan. Rina tersipu, tertawa kecil. Pak Dimas bercanda saja. Kalau kamu terus panggil saya, Pak, saya jadi terasa tua, kata Dimas sambil membuka pintu mobil untuknya. Panggil saja Dimas. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang banyak hal, tentang usaha, perjuangan hidup, dan mimpi. Dimas bercerita bahwa ia kehilangan orang tuanya sejak muda, dan harus bekerja keras untuk bertahan. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Semakin lama, ia merasa bahwa pria ini bukan hanya kaya, tapi juga berhati lembut dan bijak. Mobil berhenti di depan sebuah restoran Padang yang mewah. Rina terdiam. Restoran itu, tempat yang sama di mana dulu ia menangis karena kehilangan uangnya. Dimas menatapnya dan tersenyum lembut. Masih ingat tempat ini? Rina menatap pintu kaca restoran itu dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana saya bisa lupa? Mereka pun masuk bersama. Pelayan menyambut dengan sopan, dan Rina berjalan perlahan, seolah sedang menapaki masa lalu. Di meja yang sama dulu ia berdiri, kini ia duduk dengan tenang, mengenakan pakaian rapi dan wajah penuh percaya diri. Saat makanan datang, Dimas berkata pelan, dulu kamu berdiri di sini menunggu belas kasihan orang lain. Sekarang kamu duduk di sini sebagai wanita yang kuat. Aku bangga melihat itu, Rina. Rina menatap piringnya, lalu berkata lirih, semua karena Allah, Pak maksud saya, Dimas. Dan sedikit karena satu kebaikan kecil dari seseorang yang tidak pernah saya lupa. Mereka makan bersama dalam keheningan yang penuh makna. Waktu seolah berhenti di antara aroma nasi Padang, suara musik lembut, dan dua hati yang sama-sama memahami arti perjuangan. Saat keluar dari restoran itu, Rina berhenti sebentar di depan pintu,
menatap papan nama di atasnya. Dulu saya hanya punya doa. Sekarang saya punya harapan. Dimas menatapnya. Dan kamu juga punya masa depan, Rina. Percayalah, masa depanmu baru saja dimulai. Angin sore kembali berhembus, membawa aroma kari dan santan, seolah mengingatkan mereka berdua bahwa kisah hidup kadang berawal dari hal sederhana. Sepiring nasi, sepotong janji, dan sebuah pertemuan yang ditulis Allah di waktu yang paling tepat. Sejak pertemuan itu di restoran Padang, kehidupan Rina berubah perlahan. Bukan karena kemewahan, tapi karena keyakinan baru yang tumbuh di hatinya. Setiap kali ia menatap wajah Dimas, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah rasa tenang, hangat, dan dihargai. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari mereka mulai diwarnai dengan pertemuan singkat. Kadang Dimas mampir ke toko jahit hanya untuk memesan baju, tapi seringkali hanya untuk berbincang sebentar. Ia selalu datang dengan senyum tulus dan membawa suasana ringan. Rina yang biasanya pendiam, perlahan mulai bisa tertawa lagi. Arif, adik Rina, juga menyadari perubahan itu. Suatu sore, ketika Dimas baru saja pulang dari toko, Arif tersenyum nakal sambil menatap kakaknya yang tampak gugup. "Kak, bapak itu baik, ya?" ujarnya polos. Rina tersipu. "Jangan ngomong sembarangan, nanti kamu dikira sok tahu." Arif tertawa. "Tapi kak, aku lihat mata kakak bahagia kalau ngomong sama dia." Rina menepuk pelan kepala adiknya, tapi senyum tipis di bibirnya mengakui semua yang Arif katakan. Suatu pagi, Rina menerima kabar yang mengguncang. Pemilik ruko tempat tokonya berdiri berniat menjual bangunan itu. Jika Rina tak bisa membeli atau pindah, ia harus menutup tokonya dalam waktu 2 bulan. Rina duduk termenung lama. Toko kecil itu bukan sekadar tempat kerja, disitulah semua perjuangan hidupnya tertulis. Ia mencoba mengajukan pinjaman kecil, tapi ditolak karena tidak memiliki jaminan besar. Di malam-malam yang sepi, Rina berdoa dengan air mata menetes di sajadah. "Allah, Engkau sudah angkat hamba dari bawah. Jangan biarkan hamba jatuh lagi. Tunjukkan jalan terbaik." Keesokan harinya, Dimas datang seperti biasa. Namun kali ini ia melihat wajah Rina berbeda. Tidak ada senyum di sana. "Ada apa, Rina?" tanyanya lembut. Rina mencoba menutupi, tapi air matanya lebih cepat keluar daripada kata-katanya. Ia menceritakan semuanya. Tentang pemilik ruko, tentang ketakutannya kehilangan usaha yang dibangun dari nol. Dimas mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Lalu, setelah Rina selesai bicara, ia berkata dengan nada tenang namun tegas. "Rina, toko ini berdiri karena kerja kerasmu, bukan karena tempatnya. Tapi kalau kau ingin mempertahankannya, aku akan bantu. Aku bisa bicarakan dengan pemiliknya." Rina langsung menggeleng. "Tidak, Dimas. Aku tidak mau memohon bantuan uang. Aku hanya ingin berdiri dengan kakiku sendiri." Dimas menatapnya lama, lalu tersenyum. "Aku tidak akan memberimu uang, Rina. Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Kau tahu kan, perusahaanku butuh seragam kantor baru? Aku akan kasih proyek itu padamu. Kalau kamu setuju, keuntungan dari situ bisa kamu gunakan untuk menyelamatkan toko ini." Rina menatapnya dengan mata yang membesar. "Serius, Dimas?" "Sepenuh hati," jawabnya dengan tatapan yakin. "Tapi aku hanya mau satu hal sebagai imbalan, jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri." Rina hampir tak bisa bicara. Ia menutup wajahnya, menahan tangis haru. "Terima kasih, Dimas. Aku tidak tahu harus berkata apa." Dimas tersenyum lembut. "Katakan saja syukur. Karena Allah lah yang menuntun langkah ini, bukan aku." Hari-hari berikutnya menjadi sibuk luar biasa. Rina dan Arif bekerja siang malam menyiapkan seragam kantor pesanan dari perusahaan Dimas. Ia mempekerjakan 2 tetangga yang dulu sering ia bantu. Toko kecil itu kini hidup seperti sarang lebah, penuh suara mesin jahit, tawa, dan semangat. Di tengah kesibukan itu, Dimas sering datang membawa makanan untuk mereka. "Kalian harus tetap makan," katanya sambil tersenyum. Rina selalu menunduk setiap kali Dimas datang, karena setiap perhatian kecil dari pria itu membuat dadanya hangat sekaligus berdebar. Beberapa minggu berlalu,
Ratusan setelan seragam akhirnya selesai tepat waktu. Saat Dimas datang untuk memeriksa hasilnya, ia hanya bisa terpana. Jahitan itu rapi, pas, dan terlihat elegan. Ia menatap Rina dengan mata berbinar. Ini luar biasa. Aku bangga padamu, Rina. Rina menunduk, wajahnya memerah. Terima kasih. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik. Dan kamu berhasil, balas Dimas. Aku yakin, setelah ini banyak orang yang akan tahu siapa Rina Taylor sebenarnya. Dari proyek itu, Rina mendapat keuntungan besar. Ia akhirnya bisa membeli ruko itu dengan sistem cicilan ringan. Hari itu ia sujud syukur lama sekali, dengan air mata mengalir di pipi. Arif berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Kak, sekarang toko ini milik kita, ya? Rina mengangguk. Iya, Arif. Ini bukan cuma toko, ini bukti kalau janji Allah itu nyata. Malam itu, Dimas datang membawa sebuket bunga mawar putih. Rina menatap bingung. Untuk apa ini, Dimas? Dimas tersenyum. Untuk merayakan keberhasilanmu. Tapi lebih dari itu, untuk mengingatkan kamu tentang satu hal. Jangan pernah lupakan perempuan yang dulu menangis di depan kasir restoran ini. Karena gadis itulah yang membuatku percaya bahwa kebaikan kecil bisa mengubah nasib seseorang. Rina terdiam, menatap bunga di tangannya. Aku tidak akan pernah lupa, Dimas. Karena kalau bukan karena hari itu, aku mungkin tidak akan berdiri di sini sekarang. Dimas menatapnya lama, senyumnya perlahan melembut. Dan aku juga tidak akan lupa. Karena hari itu, aku bertemu seseorang yang membuatku belajar arti ketulusan lagi. Di luar, langit malam bersinar terang. Lampu toko kecil itu menyala hangat, menerangi tulisan sederhana di kaca jendela, dijahit dengan hati, bukan hanya benang. Dan di balik jendela itu, dua hati yang pernah saling menolong kini mulai saling memahami. Perlahan, tanpa terburu-buru, seperti benang yang menjahit dua potong kain hingga menjadi satu kesatuan yang indah. 3 tahun berlalu setelah Rina berhasil menyelamatkan tokonya. Waktu berjalan cepat, tapi perjuangan dan doa tidak pernah berhenti menuntun langkahnya. Kini, di depan bangunan 2 lantai yang berdiri kokoh di jalan utama kota, terpampang papan nama besar bertuliskan, Rina Collection, butik busana muslim dan pakaian kerja yang telah dikenal banyak orang. Setiap pagi, pelanggan datang silih berganti. Beberapa datang untuk memesan pakaian kantor, sebagian lagi untuk membeli busana muslim rancangan Rina sendiri. Toko itu ramai, penuh tawa, dan aroma kain baru yang khas. Di lantai 2, beberapa penjahit sibuk mengukur, memotong, dan menjahit, sementara Rina berdiri mengawasi dengan mata berbinar. Di ruang kecil di pojok ruangan, terdapat foto lama, foto rumah reot tempat ia dulu tinggal bersama Arif. Foto itu tidak pernah ia lepaskan, karena di sanalah semua perjuangan dimulai. Rina, panggil salah satu pegawai, ada pesanan besar dari instansi pemerintah, katanya mau dibuatkan seragam kerja seluruh karyawannya. Rina tersenyum. Alhamdulillah, itu rezeki yang harus disyukuri. Kita terima, tapi pastikan hasilnya rapi, jangan sampai ada cacat jahitan. Nada suaranya lembut, tapi penuh wibawa. Para karyawan menghormatinya bukan karena takut, tapi karena mereka tahu Rina tidak pernah pelit pada kebaikan. Gajinya adil, makan siang disediakan, dan setiap Jumat ia memberi sedekah kepada fakir miskin di sekitar toko. Suatu sore, Rina duduk di ruang belakang, menulis sesuatu di buku catatan keuangan. Arif datang membawa map berisi hasil kelulusan kuliahnya. Kak, aku diterima kerja di perusahaan besar. Kak, di PT Wiratama Group. Rina tersenyum lebar. PT Wiratama Group. Ia mengenali nama itu. Itu perusahaan Dimas, kan? Arif mengangguk penuh semangat. Iya, aku akan magang di sana dulu. Katanya mereka kagum sama portofolio desain sistemku. Rina menatap adiknya lama. Ada kebanggaan dan juga haru. Arif, kamu sudah dewasa sekarang. Allah menjawab semua doa kita dengan cara yang begitu indah. Mereka berdua berpelukan. Dalam pelukan itu, Rina teringat masa-masa mereka kelaparan, malam-malam tanpa listrik, hari di mana ia harus menahan lapar demi Arif. Semua perjuangan itu kini terasa seperti mimpi yang jauh,
tapi masih meninggalkan jejak hangat di hatinya. Beberapa minggu kemudian, Rina diundang sebagai pembicara dalam seminar kewirausahaan wanita di kota besar. Ia diundang bukan karena terkenal, tapi karena kisah perjuangannya menyentuh banyak hati. Saat berdiri di atas panggung, mengenakan busana sederhana namun elegan, ia menatap ratusan peserta di depan. "Dulu," katanya lembut, "saya hanyalah gadis miskin yang tidak punya apa-apa, selain doa dan janji. Tapi saya percaya, Allah tidak pernah tidur. Ia selalu melihat setiap tetes air mata, setiap keringat, dan setiap niat baik. Jika kalian berpegang pada kejujuran dan kerja keras, waktu akan membalas semuanya." Suara tepuk tangan menggema di ruangan itu. Tapi bagi Rina, bukan tepuk tangan yang berarti, melainkan rasa damai di dalam hati. Ia tahu, semua yang ia miliki bukan hasil keberuntungan, tapi perjalanan panjang penuh luka dan doa. Selesai acara, seorang pria menunggu di luar ruangan dengan senyum hangat. Dimas. Wajahnya masih sama seperti dulu, hanya kini sedikit lebih matang. Ia menghampiri Rina dengan langkah tenang. "Pidatomu luar biasa, Rina," katanya. "Kamu bukan cuma penjahit sekarang, tapi inspirasi bagi banyak orang." Rina tertawa kecil. "Saya hanya menceritakan apa yang sudah saya alami, Dimas. Semua ini karena pertolongan Allah, dan sedikit bantuan dari seseorang yang dulu membelikan saya sepiring nasi padang." Dimas tersenyum. "Dan ternyata nasi padang itu tumbuh jadi sesuatu yang luar biasa, ya?" "Lebih dari luar biasa," jawab Rina pelan. "Itu jadi alasan kenapa saya masih percaya pada kebaikan manusia." Mereka berjalan berdua keluar gedung, melewati halaman luas yang diterangi lampu sore. Dimas berhenti sejenak, menatap Rina. "Kau tahu, aku dulu tak pernah menyangka gadis yang aku bantu di restoran itu akan menjadi wanita hebat seperti sekarang." Rina menatapnya dengan mata yang lembut. "Dan saya juga tidak pernah menyangka, pria yang membelikan saya nasi padang akan menjadi sosok yang selalu saya hormati, dan saya syukuri kehadirannya." Hening sejenak. Angin sore berhembus membawa aroma bunga taman di sekitar mereka. Dimas menatap langit, lalu berkata pelan, "Rina, aku pernah belajar satu hal dari kisahmu. Bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih, suatu saat akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah." Rina mengangguk, menahan getar di dada. "Benar, Dimas. Dan Allah mempertemukan kita lagi untuk membuktikan itu." Beberapa hari kemudian, Rina mendapat undangan untuk menghadiri acara penghargaan wirausaha muda inspiratif tingkat nasional. Dimas diam-diam menjadi salah satu donatur dan juri di acara tersebut. Saat nama Rina diumumkan sebagai penerima penghargaan utama, Dimas berdiri paling pertama memberi tepuk tangan. Rina naik ke panggung dengan mata berkaca-kaca. Saat menerima piala kecil dari tangan Dimas, ia berkata lirih, cukup keras untuk terdengar olehnya. "Ini bukan tentang aku yang sukses, tapi tentang janji yang kutepati." Dimas menunduk sedikit, berbisik, "Dan aku yang bersyukur, karena pernah menolong orang sebaik kamu." Lampu panggung berkilau, sorot kamera menyala, tapi bagi Rina dan Dimas, saat itu dunia seolah hanya berisi mereka berdua, dua jiwa yang pernah dipertemukan oleh sepiring nasi, kini berdiri sejajar sebagai dua orang yang sama-sama berjuang dengan hati. Malam itu, Rina pulang ke rumah dengan perasaan tenang. Di ruang tamunya, piala kecil itu diletakkan di meja, di samping foto lama dirinya dan Arif. Ia duduk di lantai, memandangi foto itu, lalu tersenyum. "Allah, terima kasih karena Engkau tidak hanya mengangkat hidupku, tapi juga mempertemukanku dengan seseorang yang membuatku mengerti arti keikhlasan." Dan di saat yang sama, di rumahnya yang tak jauh dari situ, Dimas berdiri di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Di dalam hatinya, ada doa yang sama. Semoga gadis yang dulu meminta sepiring nasi untuk adiknya, kini selalu diberi kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Sore itu langit berwarna jingga keemasan. Angin berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Jalanan kota tampak sibuk seperti biasa, tapi di antara keramaian itu, langkah Rina terasa berbeda. Ia berjalan dengan hati yang berdebar menuju sebuah hotel besar di pusat kota, tempat digelarnya acara gala dinner bagi para pengusaha dan dermawan nasional. Undangan itu datang dengan kejutan. Di pojoknya tertera nama PT Wiratama Group sebagai salah satu sponsor utama. Begitu membaca nama itu,
Hati Rina langsung hangat, perusahaan milik Dimas, pria yang dulu membuka jalan bagi hidupnya. Malam itu, Rina mengenakan gaun muslimah berwarna abu lembut rancangan sendiri. Sederhana namun anggun. Rambutnya tertutup rapi di balik hijab, wajahnya terlihat tenang tapi matanya menyimpan binar berbeda. Binar seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Saat tiba di lobi hotel, para tamu mengenalinya. Beberapa menyapanya dengan hormat, "Selamat malam, Bu Rina. Kami sangat mengagumi perjalanan hidup Anda." Rina tersenyum sopan, mengangguk dengan rendah hati. Ia tak pernah merasa dirinya hebat, ia hanya merasa hidupnya adalah anugerah. Ketika ia berjalan memasuki aula megah itu, matanya terpaku pada sosok di tengah ruangan. Dimas, berdiri gagah dengan jas hitam, tersenyum menyambut para tamu. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Beberapa tahun telah berlalu, tapi pandangan itu masih sama. Lembut, teduh, penuh rasa hormat. Dimas menghampiri perlahan. "Rina," sapanya dengan suara rendah, namun cukup untuk membuat dada Rina bergetar halus. "Dimas," jawab Rina tersenyum. "Acara ini luar biasa. Selamat, kamu berhasil membawa Wiratama Group ke tingkat yang lebih tinggi." Dimas tersenyum kecil. "Aku lebih senang melihat kamu di sini. Tidak banyak orang yang bisa naik setinggi ini tanpa lupa asalnya. Kamu bukti nyata bahwa kerja keras dan doa bisa mengubah segalanya." Rina tertawa pelan. "Jangan berlebihan. Aku masih banyak belajar. Tapi yang paling penting," lanjut Dimas, "kamu menepati janji itu. Dan itu yang membuatku kagum sampai sekarang." Rina menunduk, senyum malu menghiasi wajahnya. "Janji kecil, tapi aku tahu nilainya besar." Acara pun dimulai. Lampu panggung menyala, musik lembut mengiringi para tamu menikmati jamuan. Rina duduk di meja kehormatan, tak jauh dari Dimas. Dalam diam, keduanya sesekali saling melirik, bukan dengan rasa canggung, tapi dengan rasa saling menghargai yang tumbuh semakin dalam. Ketika giliran Dimas naik ke panggung untuk memberi sambutan, suaranya terdengar mantap namun hangat. "Saudara-saudara," katanya, "saya ingin berbagi kisah kecil. Bertahun-tahun lalu, saya bertemu seorang gadis sederhana di sebuah restoran Padang. Saat itu, dia hanya ingin membeli sepiring nasi untuk adiknya yang kelaparan. Tapi yang membuat saya tak bisa lupa, adalah kalimatnya. Ia bilang, jika saya sudah mampu, saya akan membayar kembali." Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Dimas melanjutkan dengan suara bergetar. "Dan malam ini, gadis itu ada di ruangan ini. Ia bukan hanya membayar janjinya, tapi juga membuktikan bahwa kejujuran dan tekad bisa mengangkat seseorang lebih tinggi dari yang ia bayangkan." Dimas menatap ke arah Rina yang duduk di meja depan. Lampu panggung otomatis mengarah padanya. Rina menunduk, matanya berair, sementara seluruh hadirin memberi tepuk tangan panjang. Setelah acara, Dimas menghampirinya lagi. "Maaf kalau aku membuatmu jadi pusat perhatian," katanya pelan. Rina menggeleng. "Tidak, Dimas. Aku malah bersyukur. Bukan karena orang tahu kisahku, tapi karena kamu masih ingat hari itu." "Bagaimana aku bisa lupa?" jawab Dimas lembut. "Hari itu mengubah hidupku juga." Rina menatapnya bingung. "Mengubah hidupmu?" Dimas tersenyum tipis. "Waktu itu, aku mulai kehilangan kepercayaan pada manusia. Dunia bisnis membuatku keras, sinis, dan mudah marah. Tapi melihat kamu menangis di depan kasir, bukan karena ego, tapi karena cinta pada adikmu, aku tersadar bahwa kebaikan masih ada. Hari itu, kamu bukan hanya menerima nasi dariku. Kamu menyelamatkan hatiku dari keserakahan." Air mata menetes di pipi Rina tanpa ia sadari. Ia menunduk, berusaha menahan suara gemetar. Aku tidak tahu harus berkata apa." "Tidak perlu berkata apapun," ujar Dimas sambil menatapnya lembut. "Cukup teruslah jadi dirimu. Karena kamu adalah pengingat bahwa hidup ini indah ketika dijalani dengan hati yang jujur." Malam semakin larut. Acara selesai, tamu-tamu mulai pulang. Dimas menawarkan mengantar Rina pulang. Mereka berjalan berdua di pelataran hotel, di bawah langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Suasana hening tapi hangat. Langkah mereka seirama.
Rina memegang tas kecilnya erat, sementara Dimas menatap jalan di depan. Akhirnya ia berkata pelan, "Rina, aku ingin tanya sesuatu." Rina menoleh. "Apa itu, Dimas?" "Jika suatu hari Allah menuliskan takdir kita untuk berjalan di jalan yang sama, bukan lagi sebagai dua orang asing, apa kamu akan menolak?" Rina terdiam. Angin malam berhembus, menyingkap sebagian rambut kecil di tepi hijabnya. Hatinya berdebar begitu kencang, tapi wajahnya tetap lembut. Ia tersenyum samar, menatap Dimas dengan mata yang penuh makna. "Kalau itu memang takdir yang Allah tulis, Dimas, siapa aku untuk menolaknya?" Dimas tersenyum, kali ini lebih lebar, dan tatapan matanya hangat seperti pagi yang damai. "Maka biarlah waktu yang menjawabnya," katanya pelan, "karena aku percaya, janji yang tulus tidak pernah berakhir sia-sia." Mereka berhenti di depan mobil hitam yang terparkir di tepi jalan. Dimas membuka pintu untuk Rina, tapi sebelum ia masuk, Rina menatap langit sebentar. Di antara bintang-bintang, ia berbisik dalam hati, "Allah, terima kasih telah mempertemukanku kembali dengan kebaikan yang dulu kau kirim dalam wujud seorang pria." Mobil itu melaju perlahan meninggalkan hotel. Dari balik jendela, lampu-lampu kota terlihat seperti bintang yang menuntun mereka menuju babak baru kehidupan. Babak di mana janji lama mungkin akan berbuah menjadi cinta yang tulus, tanpa batas waktu. Siang itu Dimas datang ke butik membawa 2 bungkus nasi Padang. "Aku masih ingat, dari sinilah semua dimulai," katanya tersenyum. Rina menatapnya haru. Saat mereka makan bersama, Dimas menatap dalam dan berkata lembut, "Rina, aku jatuh cinta pada ketulusanmu." Rina terdiam, air mata menetes di pipinya. "Mungkin ini takdir Allah, Dimas," bisiknya. Dimas menggenggam tangannya. "Biarkan aku melanjutkan janji itu, bukan sekadar membayar nasi, tapi menjaga kamu seumur hidup." Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam suasana penuh haru. Rina menunduk saat ijab kabul diucapkan, air matanya jatuh perlahan. Kini mereka hidup sederhana namun bahagia. Di teras rumah, Rina menatap bintang sambil berbisik, "Allah, Engkau menulis kisah kami dengan indah, dari sepiring nasi, menjadi cinta yang abadi."